kita bersama-sama bersikap anjali memuliakan Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aceti kalayanti ratio anu ubang janang gahanti etam bayang marane pekamano punyani kairata sukawahani. Selamat malam teman-teman semua. Terima salam dalam agama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada pimpinan Puja Bakti yang sudah mengawali kegiatan Puja Bakti Muda-Mudi ya. Muda-Mudi di Wihara Samakida pada malam hari ini dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mau datang melakukan Puja Bakti. Ya. Malam hari ini saya senang sekali akhirnya bisa berkunjung ke wihara ini untuk pertama kali. Seingat saya dulu itu di Ruko ya, di depan sana waktu masih Cetia itu ya, dulu pernah ke sana dulu sekali lama. Karena baru bisa berkunjung sudah berbentuk lain, tempatnya bagus, rapi, dan pemudanya banyak. Ya bagi saya sedikit sudah banyak. Jadi bahagia sekali malam hari ini. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya tadi siapa? Udah ada yang kenal saya belum? Perlu kenalan gak sih awal-awal itu? Perlu ya. Nama saya Yogi Gunawaro, bukan Gunawan. Ya gak apa-apa. Banyak orang salah spelling nama saya. Banyak orang mengucap nama saya itu Gunawan. Nama saya itu Buddhis banget, Yogi Gunawaro. Bahkan di akta kelahiran waronya pakai V, ejaan paling. Saya Yogi Gunawaro sekarang ini aktivitasnya kerja di daerah Pantai Indah Kapuk. Jadi tadi dari kantor ke sini tinggal putar balik sampai Gajah. Saya kerja di perusahaan grup yang menaungi, yang mengelola juga mall di depan sana, Green Sedayu Mall. Terus aktivitasnya apa lagi kok? Aktivitasnya ya merangkap menjadi pria panggilan. Kalau ada muda-mudi wihara-wihara yang mau butuh sharing dhamma, biasa masih kontak, ya saya lagi hitung-hitung menambah kebajikan. Betul ya? Nah, kebiasaan umat Buddha, mau itu puja bakti umum, mau itu puja bakti pemuda, kebiasaan di mana-mana. Umat-umat Buddha ini sangat baik. Kalau puja bakti, saya selalu melihat banyak bangku kosong di depan, alas duduk kosong di depan. Tahu nggak kenapa? Ini baik, karena mempersilahkan para dewa dan dewi duduk. Entah kenapa ya, kalau puja bakti itu Anda nggak mau duduk ke depan gitu. Mungkin ini terlalu depan kali, jadi terlalu dekat sama penceramah. Di mana-mana loh, di wihara manapun kalau mau duduk puja bakti itu selalu yang di situ yang belakang duduk. Nah, ketika ada teman yang baru datang mau duduk, karena di belakang sudah penuh, mau duduk ke depan kan sungkan ya, malu. Nah, nanti yuk besok-besok kalau puja bakti coba isi di depan dulu. Gak usah pindah sekarang, gak apa-apa. Nah, ya, malam hari ini saya sudah memberikan tema ya ke siapa kemarin yang menghubungi saya. Ada yang ingat nggak temanya apa? Handphone dulu. Saya kalau nggak salah kasih temanya itu sebuah resolusi tanpa keterikatan, bener ya? Kayak gitu ya. Oh, sebelah sana ada. Ya.
tema yang cukup menarik yang saya pernah bawakan di beberapa tempat pada awal tahun, karena identik dengan pergantian tahun. Biasanya kita itu punya resolusi, punya tujuan, punya harapan di sepanjang tahun itu mau ngapain. Ya, ini tahun 2025 sudah jalan berapa bulan? Januari, Februari, Maret, awal Maret ya. Sudah berapa banyak tujuan yang kalian capai? Tunggu, ada semua ini rata-rata SMA, kuliah atau kerja? Siapa yang SMA? Oke, siapa yang kuliah? Ya, siapa yang kerja? Nah, kalau SMA sudah mencapai apa saja di sekolah? Apakah yang tadinya nilainya jelek kemudian berusaha untuk dapat nilai bagus? Nah, apakah yang kuliah punya tujuan apa-apa? Atau tahun 2025 kok saya masih jomblo, 2024 masih jomblo, 2025 mau punya pacar? Boleh nggak? Kok meditasinya baru 30 menit, nanti di 2025 saya punya target bisa duduk diam meditasi 2 jam. Boleh nggak? Nah, Anda semua membiasakan diri nggak bikin hal-hal itu? Daftar pencapaian. Biasanya perempuan bikin nggak? Enggak ya? Yang cowok, yang laki-laki, apalagi? Coba biasakan, ini kan baru bulan 3 nih, masih awal bulan. Kalian mulai nulis sepanjang sisa tahun ini mau pencapaian apa saja yang Anda inginkan capai. Yang laki-laki, lulus kuliah, lulus SMA jadi biku, boleh. Ya. Disusun. Kalau orang kerja itu setiap tahun pasti disuruh bikin, kalau enggak budget plan, kemudian bikin event plan. Sepanjang 1 tahun ngapain aja, nggak boleh lari dari sana. Nah, lantas apa kaitannya dengan tema yang mau dibawakan malam hari ini, sebuah resolusi tanpa keterikatan? Kalau kita punya daftar tujuan, daftar pencapaian, terus apa kaitannya dengan tema hari ini tanpa keterikatan? Nah, sebagai umat Buddha, sebagai seorang umat Buddha, kita tahu bahwa yang menjadi salah satu faktor seseorang itu menderita itu karena apa? Yang bikin seseorang patah hati, nangis, galau berhari-hari karena diputusin itu apa? Terikat, karena sayang, karena aduh udah seberapa tahun kok bareng-bareng kemudian putus, nangis sampai berdarah-darah gitu kan. Teman saya di kantor baru punya pacar, bukan baru punya pacar, baru dideketin cowok di usia berapa ya, 25, kemudian diajak nikah sama cowoknya, dia nggak mau, kemudian ketika dia berpikir mau, cowoknya sudah tidak mau, akhirnya dia nangis-nangis. Yang bikin seperti itu lah, melekat, terikat, ketergantungan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana punya pencapaian, punya tujuan, tetapi tidak terikat dengan hal-hal itu? Itu kan yang paling penting. Kenapa nggak boleh terikat? Karena kita tahu kalau kita terikat dengan sesuatu, kita akan ada. Sebelum jauh pembahasan pada hal itu, saya mau tanya dulu kepada kalian. Puja bakti di sini kan untuk mudah-mudi rutin setiap hari Jumat. Betul ya? Sudah berapa kali puja bakti? Wah, nggak tahu, udah nggak terhitung ya. Kalau minggu ikut umum nggak? Ikut puja bakti umum nggak? Nggak. Nah, datang ke wihara ikut puja bakti. Ini awal aja deh, biar kita coba merefresh pikiran kita. Apa sih tujuan kalian datang wihara? Saya punya hadiah, mungkin bisa jawab, saya kasih. Apa tujuan kalian datang ke wihara? Sederhana loh. Kejar tanda tangan sama stakeholder. Yang masih sekolah kan ngumpulin ya. Apa tujuan kalian ke? Atau buang lagi, disederhanakan lagi. Kenapa kalian beragama Buddha?
Wah, celaka deh kalau muda-mudi nggak bisa jawab hal ini tuh celaka loh. Kenapa kalian beragama Buddha? Oh, papa mama saya agamanya Buddha. Jadi otomatis saya lahir menjadi seorang umat Buddha. Tapi pernah nggak kalian berpikir kenapa saya harus beragama Buddha? Pernah nggak kalian berpikir boleh nggak saya agamanya yang lain? Ayo. Gak tahu, saya sederhana dikit, makin seru nih. Kita nggak usah bahas tentang keterikatan nih, kita bahas ini dulu aja ya. Bisa 2 jam. Kenapa kalian mengidolakan Sang Buddha? Gak pernah ketemu loh patung Buddhanya doang. Kenapa mengidolakan Sang Buddha? Kenapa? Karena ajarannya. Kenapa? Ajarannya. Ajarannya. Kenapa dengan ajaran Sang Buddha? Ya dong, saya boleh tanya lagi dong. Mengidolakan Sang Buddha karena ajarannya. Kenapa ajarannya? Ada apa sama ajaran Sang Buddha? Emang Sang Buddha ngajarin apa? Damai. Iya, dhamma ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha dhamma, itu belum balik aja. Ayo, kita kan anak muda, ada generasi Gen Z berarti ya. Harus bisa berpikir. Kenapa dengan dhamma Sang Buddha? Kita percaya dhamma Buddha nggak? Nggak tahu kalian parah loh. Tipitaka itu ajaran Sang Buddha kan? Isinya apa? Isi Tipitaka apa aja? Sutta, Abhidhamma, Vinaya, ya ampun. Nah, ada apa dengan Sutta, Dhamma, Sutta, Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka? Ada apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau enggak sekian malam nama budaya. Ayo. Hah? Ada jalan. Jalan banyak. Gini saya bilang, di sini siapa yang suka sama artis-artis K-pop deh. Kemarin baru konser siapa itu? Seventeen ya? Bener ya? Atau lah adik saya itu yang banyak konser ada Blackpink atau apa. Kenapa kalian suka dengan idol K-pop itu? Kenapa kalian mengidolakan artis? Oh ganteng, oh cantik, oh suaranya bagus, betul kan? Lagu-lagunya bagus. Kenapa lagunya bagus? Iya, liriknya penuh makna atau apa segala macam lah. Walaupun mungkin kalian belum ngerti, nggak tentu ngerti juga lagu-lagu mereka ya. Oke, oh cantik, oh ganteng, oh lagunya enak, oh drakornya tidak membosankan. Nah, Sang Buddha, oh ajarannya kenapa? Ya ajarannya mengajarkan hal yang berbeda dengan kepercayaan lain, agama lain. Memang yang bikin beda apa? Oh ada namanya hukum kama, hukum gunabawa. Oh ada hukum tilakana, bla bla bla. Itu apa aja? Ya hukum kama, siapa yang berbuat dia akan memetik akibatnya. Kemudian ada anicca, dukkha, dan anatta, bla bla kayak gitu. Setuju ya? Nah, sekarang balik lagi. Kenapa beragama Buddha? Ya udah, kita kunci dulu karena Sang Buddha, karena ajarannya, 2 itu ya. Oke, nanti kita bedah lagi kenapa ajarannya. Nanti bedanya apa? Kemudian kenapa datang wihara? Balik lagi. Belum terpikirkan ya kenapa kalian tuh datang wihara. Berarti hanya sekedar rutinitas mingguan yang tujuannya nggak tahu. Bahkan nama sekarang baca parita pun nggak tahu mau ngapain, cuma ikut-ikutan aja. Ya kalian pasukan Dumbeo. Gini teman-teman semua, datang wihara itu merupakan satu kewajiban bagi seorang umat Buddha. Kenapa wajib? Karena kita diajak untuk melakukan banyak kebajikan di wihara.
Berapa banyak kebajikan yang dilakukan ketika datang ke wihara? Coba kita hitung satu-satu. Tadi waktu datang ke wihara, kalian lepas alas kakinya taruh di mana? Di rak sendal. Dengan kalian taruh alas kaki di rak sendal, kalian memberikan area yang luas buat orang masuk, jalan, dan tidak terganggu karena sendal kalian. Setuju ya? Itu kebaikan. 2. Kalian naik ke lantai berapa ini? 3. Lantai 3. Kemudian duduk. Ya nggak apa-apa ngisi di belakang, nggak di depan. Kemudian selama puja bakti tidak ngobrol, tidak main HP, tidak bercanda, berarti kalian menjaga ketenangan untuk orang lain yang ingin beribadah dengan baik, berjalan dengan baik. Kebaikan tidak? Kebaikan. Kalian nggak ngerti baca marita itu apa, maknanya ngapain pun, syukur tadi kita baca artinya, untungnya kita paham. Kalian nggak paham itu ngapain, tapi kalian duduk diam di dalam masalah pun itu sudah kebaikan. 2, ya, benar ya. Kemudian waktu masuk dalam masalah ini kalian nama sekarang dulu nggak? Sekarang kemudian, walaupun tidak ngerti apa artinya nama sekarang, apa yang dilakukan hanya sekedar 1, 2, 3 gitu kan, itu sudah kebaikan. Kemudian baca marita, kebaikan. 4. Kemudian tadi meditasi nggak? Meditasi. Walaupun kalian mikirin ntar habis puja bakti mau pergi kemana, makan apa, ngapain. Oke, Jumat nih kok, besok Sabtu libur ya. Kira-kira ngapain? Walaupun kalian masih di pikirannya seperti itu, tapi duduk diam, pejamkan mata, nggak gangguin lain, itu kebaikan nggak? 5. Kemudian habis itu mendengarkan dhamma. Senang nggak senang kalian kan duduk diam dengerin saya kan? Ya nggak? Berani nggak ngomong nggak senang? Kok udah deh selesai aja kok, nggak usah. Enggak kan? Nah, terpaksa kan? Senang nggak senang kalian dengerin dhamma. Kebaikan nggak? Baik. Kalian duduk diam nggak protes ke saya, nggak suruh saya pulang, baik. Berapa? 6. Nanti habis dhamma desana kalian ada baca pelimpahan jasa. Nggak ngerti pelimpahan jasa itu gimana prinsipnya, tapi ya sudah ikut baca saja, duduk diam, baik gak? Udah 7. Kemudian penghormatan lagi nggak, namaskar lagi nggak? Ya. 8. Kemudian alas dulu nanti beresin sendiri nggak? 9. Turun, ambil sendal, pulang tidak meninggalkan sampah. 10. Terlepas nanti Anda di bawah, di luar, datang pakai swallow, pulang pakai myfit, itu beda lagi. Paham ya maksudnya ya? Anda datang pakai swallow, pulang pakai myfit, tukar sendal, itu ya sudah ya. Ya makanya kuihara jangan pakai sendal bagus-bagus. Kita nggak tahu motif orang. Nggak ada, orang biara baik-baik. Nah, sudah berapa? Sudah hampir 10 kan kebaikan yang dilakukan datang kuihara. Bisa nggak 10 ini dilakukan di rumah? Enggak loh. Mama kalian teriak, nak bantuin, teriak-teriak gitu pun kalian belum tentu mau langsung jalan bantuin mama kalian, papa kalian. Belum tentu kan? Kecuali pacarnya SMS, WA, telepon, jalan yuk main, aku lagi bosen, langsung tuh, nggak pakai mandi salin pergi. Ya kan? Penting banget wihara. Kemudian yang paling penting di wihara itu kalian diingatkan lagi bahwa diri kalian itu masih seorang umat Buddha yang harus belajar dhamma dan mempraktikkan dhamma. Kan setidaknya selama di wihara mendengarkan dhamma, kalian mendengarkan hal-hal baik berkenaan dengan dhamma, ya kan? Kalau sudah di luar, di tempat sekolah, di tempat kerja, kalian bertemu dengan orang-orang yang bukan Buddhis, pola pikiran tidak Buddhis, bisa nggak kita terkontaminasi dengan cara-cara yang salah seputar dhamma? Bisa dong, ya nggak? Siapa di sini sekolahnya dulu di sekolah Kristen atau Katolik? Oh, hampir semuanya. Siapa yang sekolahnya sekolah Buddhis? Ada. Yang di negeri? Yang negeri? Kalau di sekolah kalian ada pendidikan agama Buddha nggak? Kristen Katolik dapat nggak? Enggak kan?
Kalau yang Buddhis ya dapat. Kalau sampai sekolah Buddhis nggak dapat pendidikan agama Buddha sih ya suruh tutup aja sekolahnya. Pola pikir kita di luar sana terpengaruh. Nah, itu salah satu alasan, salah satu hal yang menjadi alasan kenapa kalian harus datang wihara. Jangan sampai enggak, karena nanti pola pikirnya beda. Setuju ya? Nah, sekarang PR kalian, yuk habis puja bakti ini pulang ke rumah, dipikirkan kenapa sih saya beragama Buddha dan harus datang wihara. Coba, udah ada kepikiran belum kenapa saya harus datang wihara? Alasan datang wihara. Aktif aja nggak apa-apa, atau saya menakutkan kan? Pengalaman saya itu dulu pernah, saya sekolah di negeri. Setiap pendidikan agama Islam di kelas, saya nggak pernah keluar belajar, pengen tahu. Kemudian kuliah saya di kota Bandung, di kampus saya itu yang Buddhis saya sendiri. Kemudian saya mendaftarkan sebagai ketua senat, waktu itu ketua BEM. Karena politik kampus akhirnya saya ikut-ikutan teman dan harus ikut ke gereja untuk mendapatkan suara. Udah belajar politik dari muda. Kemudian saya ke gereja, belajar di sana. Juga banyak, hampir 2 tahunan saya ke gereja karena kebetulan waktu itu punya pacar juga orang gereja. Kemudian selepas kuliah putar balik pakai jubah. Nah, saya sempat pakai jubah 5 tahun jadi biku. Di sana mulai banyak menyadari dan mengetahui dan mengenal kenapa saya harus beragama Buddha dan kenapa saya harus wihara, bahkan tinggal di wihara. kemudian lepas sebagai umat awam lagi, ya sampai sekarang masih wihara, syukurnya. Dari perjalanan itu saya banyak menemukan, oh kenapa Muslim mengajarkan ini, oh kenapa gereja mengajarkan ini, oh kenapa Buddhis mengajarkan ini. Dan dari ketiga hal ini, akhirnya saya banyak mendapatkan, oh dari Muslim saya belajar ketaatan, oh dari gereja saya belajar manajemen rumah ibadah yang sangat baik. Betul ya? Kalau kita ke gereja kemana kan manajemen rumah ibadahnya bagus loh. Organisasi tertua, organisasi keagamaan tertua itu ada di Katolik. Gimana mereka strukturnya terpusat dari atas sampai bawah. Bagaimana mereka sangat baik sama umat yang baru datang ke tempat mereka. Coba ada wihara umat baru. Tadi teman yang kedua, Anda baru nggak di sini? Enggak kan? Baru datang aja dilihatinnya sampai duduk. Baru datang nih, gini sampai duduk sama sekarang. Apalagi orang baru yang belum pernah wihara. Wah, dilihatin udah kayak mau maling sedang. Ini kenyataan loh, ada umat Buddha yang cerita seperti itu. Kok saya wihara, dilihatinnya udah kayak maling sedang. Ditanya dari manapun enggak. Duduk enggak dikasih buku parita. Sampai pulang pun enggak ditanya saya siapa dan dari mana. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah ya? Enggak, syukur kalau enggak. Nah, coba kalian pengurus pemuda-pemudi di sini. Kalau setiap puja bakti minimal ada satu orang berdiri di depan pintu. Kalau ada teman atau muda-mudi yang baru pertama datang ke sini, langsung disapa. Halo Koce, dari mana? Namanya siapa? Oh iya, silakan masuk duduk. Nanti selesai puja bakti apa ditanya, Koce boleh minta nomor HP-nya enggak? Nanti kalau kita punya kegiatan kita share. Makin banyak enggak? Kan berasa pulang ke rumah. Iya enggak? Berasa pulang ke rumah enaknya. Coba diterapkan. 1-2 tempat saya melihat sudah menerapkan hal ini. Bagus enggak? Bagus. Bahkan nih di wihara itu banyak buku-buku dhamma itu numpuk enggak kepake. Betul ya? Kaset-kaset ceramah Bapak kalian pack jadi satu. Ketika ada yang baru datang, teman baru, kalian kasih aja ini ya oleh-olehnya sebagainya, semoga minggu depan kembali lagi ke sini. Enggak? Senang ya? Apalagi dikasih voucher MAP kan? Tuh. Jadi banyak belajar. Oke, PR kalian itu. Nah, lantas balik lagi ke topik. Kenapa sih
Kita harus punya tujuan. Kenapa kita harus punya resolusi? Tapi tanpa keterikatan juga. Kenapa? Seorang manusia boleh nggak punya mimpi besar? Boleh. Segala sesuatu itu berawal dari mimpi. Pangeran Siddhartha aja lahir karena mimpi kan? Mimpi Ratu Mahamaya kan? Didatangkan siapa? Didatangi siapa? Seekor gajah putih. Wah, kalian riwayat hidup Budanya payah nih. Nah, ya dalam arti bukan berarti sang Buddha lahir, Pangeran Siddhartha lahir karena mimpi, bukan, tapi karena perjalanan panjang kehidupan juga. Seorang umat manusia boleh bermimpi besar. Yang jadi masalah anak muda sekarang ya, mereka punya ekspektasi tinggi nih, harapannya tinggi. Kemudian udah berusaha sekeras mungkin untuk mencapainya, gagal, stres. Saya punya adik masih SMA kelas 3 mau lulus. Kalau setiap mau ulangan harian, ulangan apapun, belajar setengah hati, tidurnya jam 2, jam 1, hasilnya bagaimana? Ya biasa aja. Kalau udah gagal gimana? Stres. Dia stres, dia apalah pokoknya, nggak nafsu makan, nggak mau kemana-mana. Pokoknya diajak kemana nggak mau. Akhirnya apa? Sekolah dijadikan hal yang menakutkan dan menekan hidupnya. Kalau saya dulu sekolah, mau ulangan, mau ada ujian, nggak pernah belajar. Lulus gak? Ya lulus. Nilainya bagus gak? Enggak. Yang penting lulus. Tapi kecewa gak? Ya enggak, karena tahu gak belajar dapat nilainya jelek, ya udah gitu. Yang penting lulus. Cuma kan beda. Orang yang punya mimpi besar, belajarnya keras, kalau nggak mencapai atas ini, hancur gak mental. Sama di dunia kerja juga gitu. Kita punya target tinggi, tapi ketika pelaksanaannya banyak hal-hal yang nggak diduga, pencapaiannya nggak segini, cuma segini. Kalau nggak bisa kontrol manajemen dirinya, hancur. Ya kan? Jadi penting sekali bagaimana kita tidak terikat terhadap tujuan hidup sekalipun untuk hal tersebut. Cuman bukan berarti kita tidak semangat untuk mencapai hal itu. Karena kalau tidak semangat, tidak berusaha keras untuk mencapainya, sang Buddha bilang uthana sampada, usaha yang gigih, usaha yang tidak setengah-setengah untuk mencapai segala sesuatu. Kalau bisa dicapai, bisa didapatkan, bahagia, happy, jangan terlalu terlena dalam kebahagiaannya. Kalau tidak tercapai, jangan sedih, jangan merasa menderita. Karena semakin merasa sedih, merasa menderita, kita pun akan terpuruk. Jadi bagaimana? Mencapai tetap harus menjaga ketenangan batinnya, tidak mencapai pun harus menyadari beberapa faktor yang menyebabkan hal itu tidak tercapai. Nah, itulah yang diajarkan Buddha Gautama, bagaimana seseorang melihat segala sesuatu itu gak cuma dari satu sisi, tapi harus menyeluruh. Apa sih yang mengakibatkan seseorang gagal? Apa sih yang mengakibatkan diri kita gagal? Faktor A, B, C. Sekarang kalau saya tanya, apa sih yang mengakibatkan seseorang jatuh karena menginjak kulit pisang? Yang salah siapa? Anda jatuh kepleset kulit pisang, yang salah siapa? Hah? Yang salah kitanya, karena gak hati-hati. Betul. Kalau saya bilang yang salah yang tukang jual pisang gimana? Boleh gak? Karena ada orang jualan pisang, ada orang yang beli pisang, makan, buangnya sembarangan, ada orang kepleset karena sampah kulit pisang itu. Boleh dong? Kalau saya bilang yang salah tukang beras, boleh gak? Hah? Gak ada hubungannya? Ada. Karena ada tukang beras yang jualan beras, kemudian si tukang pisang beli beras masak nasi. Karena dia masak nasi, dia sehat, ada tenaga untuk jualan pisang. Dan ada orang yang beli pisang, kemudian makan, buang kulitnya sembarangan, mengakibatkan orang kepleset karena sampah kulit pisang yang sembarangan itu. Boleh ya?
Kalau saya bilang yang bikin salah itu tukang nasi padang, boleh? Boleh. Boleh nggak? Boleh dong. Karena ada tukang nasi padang yang jualan nasi padang, si tukang pisang nggak bisa masak nasi karena nggak ada beras, dia beli nasi padang. Dia bisa makan, dia sehat, punya tenaga, dia jualan. Ya kayak tadi, kepleset orang. Maksudnya apa? Tidak ada sebab tunggal. Nggak ada sebab tunggal yang mengakibatkan kegagalan, kemurukan, kemunduran, kesedihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu hal itu, apa yang mau dicapai? Kalau kita sadar tidak ada sebab tunggal yang mengakibatkan kita menderita, apa sih yang mau dicapai dengan itu? Coba. Ayo, kalian ngantuk atau gimana sih? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Sederhana loh. Kalau kita tahu di dalam hidup ini nggak ada faktor tunggal atas segala sesuatu, yang mau dicapai itu apa sih sebenarnya? Kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Setuju ya? Gara-gara kamu saya nilai ulangannya jelek. Oh enggak. Tadi lagi ada tukang nasi padang, ada tukang beras. Gara-gara kamu saya kesiram air, gara-gara kamu saya menderita. Tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak terikat. Handphone hilang, baru beli iPhone 16 Pro, didapatkannya pun susah, harus titip ke teman dari luar negeri, bayar pajaknya mahal, hilang. Gara-gara kamu sih, nggak ingetin saya. Nah ini celaka. Orang lain jadi kambing hitam. Tapi kalau kita tahu tidak ada sebab tunggal, handphone hilang, menderita nggak? Ya tetap menderita sih, bohong kalau kalian handphone hilang dan menderita. Menderita, tapi tidak semenderita ketika kalian melakukan dengan itu. Saya pernah kehilangan satu tas kamera, isinya 2 kamera dan 4 lensa. Di dalam mobil hilangnya. Mobil saya nggak pecah, nggak apa, tapi hilang. Saya baru sadar itu hilang seminggu kemudian. Menderita nggak? Menderita. Wah, hobi saya, sumber penghasilan saya hilang. Sampai sekarang pun belum niat beli kamera lagi. Tapi karena saya tahu hal itu terjadi nggak cuma karena kesalahan saya, nggak cuma karena orang lain yang mencurinya atau apa, ya sudahlah, ikhlaskan. Ikhlasan barang itu memang bukan jodohnya, mungkin bukan barang saya yang sebenarnya, ya sudah, titik sampai situ. Tidak diteruskan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kan kalau kita selalu berpikir kenapa ya? Kok bisa ya? Kok gini ya? Gimana ya? Selesai. Itu udah kayak kalian cari makanan di GoFood, di GrabFood yang ini enggak deh, ini enggak deh, ini enggak deh. 2 jam akhirnya enggak membeli apa-apa. Nah, inilah yang mau dicapai. Bagaimana kalian punya tujuan hidup tapi tidak terikat dengan tujuan-tujuan tersebut. Karena apa? Karena ada 3 prinsip di dalam Dharma. Tilakana. Apa saja? Coba yang tilakana 3. Corak kehidupan, isinya apa aja? Duka, anicca, anatta. Duka itu artinya apa? Penderitaan. Anicca, ketidakkekalan. Anatta, tiada diri. Duka, segala sesuatu yang memiliki kondisi di dalam kehidupan ini diliputi oleh penderitaan. Karena apa? Banyak penderitaan itu sebabnya. Salah satunya adalah karena keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Ingin ini, ingin itu. Ketika mencapai tidak ada kendali, tidak ada pengendalian diri. Akhirnya apa? Dirugikan nggak? Kalian pengen minum, buka botol, minumnya nggak hati-hati, cepat-cepat karena pengen minum haus. Bisa disedot nggak? Bisa lupa-lupa nggak? Bisa. Itu yang namanya
Kita punya keinginan tapi tidak terkendali di dalam penggunaannya. Kalau saya biasanya kasih perumpamaan buat anak-anak sekolah minggu itu kayak filmnya Doraemon. Kan lagunya aku ingin ini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin banyak sekali. Kan dalam kasus filmnya itu si Nobita selalu ingin sesuatu, barang-barang apa sih, pembantu itu ke Doraemon. Selalu dikabulkan gak? Selalu. Kemudian barangnya itu ya apapun deh, anything, ada pintu kemana aja, ada research center apa, dikabulkan. Ketika dikabulkan, barangnya dipakai sama Nobita, dia berbuat baik gak? Biasanya nolong makhluk-makhluk atau binatang-binatang kan mulai berbuat baik dulu. Pasti dia berbuat baik dulu dengan barang itu. Tapi ketika sudah berbuat baik, dia terlena dengan barang itu, barangnya dipakai buat apa? Ngerjain teman-temannya. Dia punya dendam sama Giant dan Suneo, dia pakai buat balas dendam. Dia sangat suka, dia sangat ingin dengan apa, Sakura siapa? Si Suka, betul ya? Dia pakai untuk merayu si Suka atau apapun. Di akhir filmnya apa yang terjadi? Sepanjang saya nonton film Doraemon, di ending filmnya itu Nobita selalu menderita. Kalau enggak kecebur di sungai, dikejar anjing, dipukulin Giant sama Suneo. Maksudnya apa? Film itu sudah mengajarkan kita kalau kamu punya banyak keinginan, satu dari keinginanmu tercapai, kamu tidak terkendali di dalam penggunaannya, kamu menderita. Sederhana jalan ceritanya mau menyampaikan hal itu. Nah, penderitaan. Kemudian yang kedua, anicca. Segala sesuatu selalu berubah. Saya yang sekarang dengan saya yang setengah jam yang lalu beda nggak? Beda. Selalu berubah. Kalau tahu segala sesuatu itu selalu berubah, lantas kenapa harus melekat dengan sesuatu? Ya enggak? Orang tuh selalu berubah. Kalian pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin tahun-tahun pertama masih masa-masa honeymoonnya, masih masa baik-baiknya. 2 tahun mulai kelihatan jelek dari pasangannya. 3 tahun masuk tahap bosannya. 4 tahun udahan. Siapa di sini yang sudah pacaran? Ya nggak apa-apa, boleh kan aku? Saya punya pasangan. Nah, kan ada lewatin ya tahap-tahap bosannya, tahap-tahap berantemnya, tahap-tahap baikannya. Kalau itu bisa dilewatin ya langgeng. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah selesai. Ya nggak? Kayak gitu. Segala sesuatu berubah. Demikian juga sifat manusia. Anicca, dukkha, anatta. Tanpa diri, tanpa aku tadi, tanpa sebab tunggal. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu di dunia ini selalu terjadi karena banyak sebab. Ya kan? Sebab-sebab kelahiran itu banyak, sebab-sebab penderitaan itu banyak sekali. Termasuk sebab-sebab orang kepleset kulit pisang pun banyak. Nah, kalau sudah mengetahui 3 hal ini, seyogianya kita tidak terikat. Nah, maksudnya apa? Dengan tema yang tadi saya bawakan, sebuah resolusi tanpa keterikatan. Yuk kita berharap, yuk kita pasang target, yuk kita bermimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Tapi ingat, jangan sampai kita terikat dengan hal itu. Karena sekalipun tercapai, sekalipun tidak tercapai, kita tidak akan menderita karenanya. Ingat loh, mendapatkan sesuatu itu, mencapai target itu bisa membuat kita menderita. Kenapa? Kita terlalu bereforia dengan pencapaian itu. Oh seneng ya, misalnya dapat handphone, oh seneng ya handphonenya bagus, mainan handphone terus. Kemudian saking terusan main handphone, dia jalan main handphone, di pinggir jalan main handphone, bisa dijemput orang nggak? Ada nggak pernah lihat orang terlalu senang, saking senangnya kemudian dia pingsan kejang-kejang? Ada orang ketawa, teman saya pernah ketawa, dia saking senangnya dia ketawa terbahak-bahak, kemudian rahangnya ini nggak bisa balik lagi, celaka terus. Bahaya kan? Itu orang saking senangnya.
bahaya. Makanya senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Ya, itu yang mau saya sampaikan, dan masih ada PR buat kalian. Selebihnya saya lebih senang kalian banyak bertanya ke saya, apapun yang ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau tidak, itu saya jadikan PR. Ya, puaskan dahaga keingintahuan kalian malam hari ini ke saya, karena jangan menyia-nyiakan teman-teman kalian yang mengundang saya hari ini ke sini. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya. Asal jangan tidak minta makanan saja. Jangan minta makanan saja. Karena saya bicara baru 40 menit, mau sampai jam 10 pun saya siap. Besok libur. Gak besok saya kerja. Ya, silakan yang mau bertanya, ada atau tidak? Oke, boleh. Saya orang Kevin ya, kan nama saya Kevin. Saya mau tanya sedikit. Tadi kan Koko sudah keinginan dan tujuannya tadi seperti disebut menjalankan diri sebagai ketua senat. Tadi kan juga lewat jalan yang gak mainstream gitu, kayak sampai bawa ke ranah agama untuk dapetin suara. Nah, itu proses akhirnya apakah tercapai atau tidak? Ya sebenarnya cara itu nggak bagus ya. Sekarang saya nggak seneng kok berorganisasi, capek berpolitik karena umurnya udah nggak masanya untuk hal-hal yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin masih semangat, kalau saya udah capek. Saya nggak tua-tua amat, tapi saya nggak muda-muda amat. Nah, itu cara yang nggak bagus. Hasilnya bagaimana? Untungnya hasilnya dapat, tapi jadi wakil selisih 1 suara waktu itu saya ingat banget. Ya, pada akhirnya kenapa saya bisa 2 tahun ke gereja, karena pada akhirnya saya tertarik terus belajar. Kebetulan waktu itu dapat gerejanya karismatik punya, jadi nggak bikin kita kaku. Dan kalau yang ke gereja terus bawa Alkitab itu kan kita kaku segala macam, nggak paham. Ini jadi kayak modern aja kayak gitu. Bahkan waktu itu saya di titik sudah ikut pendalaman Alkitab setengah jalan, ikut kelas pendalaman Alkitab. Jadi sampai saat ini saya masih bisa baca Alkitab, cari ayat dan kitab. Nah, ya tercapai. Kemudian banyak yang didapatkan nggak? Banyak sekali yang saya dapatkan. Bukan dari sisi ajaran saja, tapi dari sisi manajemen segala macam. Nah, ya itulah yang bikin mereka mati. Tapi kenapa ya? Ketika metode ibadah mereka diterapkan ke Buddhis, bagi saya kurang cocok. Karena esensinya hilang. Ya, esensi seorang umat Buddha itu puja bakti begini, mendengarkan dhamma segala macam. Nah, cara-cara itu nggak bagus, tapi ya untungnya dicapai. Untungnya tujuannya tercapai sampai selesai kuliah dan ya. Terus yang tadi yang jadi ibu 5 tahun itu sama mereka atau ribuan langsung? Oh iya, pada waktu itu 2013 saya lulus kuliah. Nah, ketika saya lulus kuliah itu saya mulai melamar kerja seperti orang pada umumnya. Waktu itu saya keterima di salah satu perusahaan packaging sebagai desain produk. Seiring berjalannya pekerjaan yang baru 3 hari itu, banyak kegalauan, banyak kecemasan yang muncul dari dalam diri dan dari orang tua. Akhirnya waktu itu saya memutuskan boleh nggak jadi biku waktu itu. Tapi kan harus ikut sama Nera dulu ya. Itu bilangnya boleh nggak jadi biku, jadi sama Nera dulu deh, Pak baca dulu, saya bilang. Karena dulu waktu saya SMA saya tuh nggak mau kuliah, mau langsung jadi sama Nera, tapi papa saya nggak kasih karena mereka mau kuliahin saya dulu. Nah,
ya sudah, kemudian keinginan itu udah hilang deh pokoknya, karena udah kenal dunia anak muda Bandung gitu kan, udah punya pacar segala macam, udah lupa. Kemudian muncul lagi setelah kerja itu, kemudian diizinkan sama mama papa. Akhirnya malam itu saya putusin untuk keluar dari kerjaan saya baru 3 hari. Jadi baru paginya taken kontrak untuk probation 3 bulan. Malamnya saya kabarin orang HR-nya saya tidak lanjut, batalin kontraknya. Jadi baru 3 hari. Kemudian saya pergi ke Semarang jadi Samanera selama 1 tahun setengah. Kemudian jadi biku. Jadi biku jadi biku 4 puasa. Total pakai juga 5 tahun lebih setengah. Nah, semasa jadi biku itu banyak mengubah diri saya. Jadi kalau kalian pernah mengalami masa galaunya anak muda, masa stresnya, masa butuh validasinya, saya pun melewati masa itu. Bagaimana jadi orang yang tidak bisa cerita ke orang lain, memendam emosi, akhirnya larinya emosinya ke hal-hal yang negatif, ke diri sendiri segala macam, itu bisa diatasi. Kenal meditasi, yang orang bilang orang meditasi bisa sampai nangis-nangis, ya lucu ya, itu pun saya alami. Kemudian sampai di titik saya harus melepaskan latihan itu, titik dimana kayaknya latihan ini sudah tidak bagus lagi buat saya, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian ditambah ada kegalauan yang muncul pasca 2 tahun papa saya meninggal. Jadi ya udah saya lepas pulang ke rumah, karena adik saya cuma punya adik 1 perempuan, saat itu masih kuliah. Ya udah akhirnya lepas pulang ke rumah, dan ini sudah 7 tahun saya lepas. Awalnya bagaimana kok lepas? Dapat kerjaan gampang apa enggak? Nah itulah untungnya kalian pergi ke wihara. Kalian pergi ke wihara, membangun komunitas di wihara, lintas wihara, kenal banyak orang, berbuat baik. Percaya deh, kebaikan itu akan selalu menolong kalian. Karena saya lepas juga, saya langsung kerja, gak pakai lama. Dari mana? Oh, ada umat yang kenal saya, punya 1 perusahaan, melihat saya waktu jadi biku juga dia menilai saya lain, maksudnya punya potensi lain, diajak kerja. Akhirnya saya banyak dapat ilmu, karena orang ini mendiang ini dia sudah meninggal juga. Dia ajak kerja saya bukan mau jadiin saya karyawan, tapi mau ngajarin gimana caranya berbisnis. Nah, sampai di titik saya sekarang kerja lagi terus banyak pengalaman. Itu pun dana kebajikan. Saya pernah kecelakaan motor jam 12 malam, tergeletak setengah jam di pinggir jalan. Jam tangan, handphone di motor, kemudian laptop, kamera segala macam itu gak ada yang hilang 1 pun. Padahal saya udah setengah jam di pinggir jalan menurut orang yang nolongin saya. Bahkan yang nolongin pun orangnya tidak mau diberi uang sepeser pun. Jadi karena apa? Karena saya percaya karena kebajikan. Karena kalau bukan karena kebajikan, jam 12 malam loh di daerah Daan Mogot sana yang mau dekat Tan City, kalian tahu nggak? Itu jam 12 malam di sana, kalau kalian nggak kecelakaan aja nongkrong kayak gitu, mungkin ada begal segala macam. Karena menurut orang yang nolongin saya, dia nggak berani nolongin saya, takut begal yang pura-pura kecelakaan kayak gitu. Ya banyak untungnya lah ya, untungnya karena apa? Karena lagi. Jadi kalian yang pria-pria kalau mau jadi biku boleh. Apalagi di daerah sini ada lantai 3 ya. Ada lantai 3 nggak sih? Ada kan ya? Nah, ada lantai 3, banyak melihat sosok lantai, bisa berlatih langsung. Jadi biku lah setahun 2 tahun setelah lulus SMA. Oh nggak rugi, nanti setelah jadi biku masih bisa kuliah lagi. Saya pun sekarang kuliah lagi, belajar lagi, walaupun sudah pernah kuliah, mengisi waktu dengan banyak ilmu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
kita lakukan untuk memperkuat keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha gitu kan. Kalau di zaman sekarang itu banyak sekali metode belajarnya. Kalau kalian buka YouTube pun sudah banyak ceramah-ceramah bagus. Kalian itu diberikan pilihan mau dengar ceramah dari siapa, mau dengar ceramah topiknya apa, itu di YouTube banyak. Bahkan ada lagi yang lebih modern, ChatGPT. Iya. Kalian jangan salah, kalian tanya Dhamma di ChatGPT, mereka pinter loh. Bukan mereka, sistem itu pinter loh. Mereka bisa jawab sangat cepat. Kalau saya lagi ceramah gini, saya dapat pertanyaan yang susah, saya bisa sambil searching sebenarnya. Pintar sekali. Bahkan mungkin mereka bisa jauh lebih pintar dari penceramah-penceramah loh. Jadi banyak. Cuma kan untuk menambah keyakinan terhadap kita anak itu bukan cuma sekedar dari belajar, tapi harus mengalami. Seberapa yakin kalian dengan satu obat? Seberapa yakin kalian dengan kualitas air mineral aqua atau Cleo dari pengalaman kan? Kalian harus coba dulu. Nah, kalau tidak melalui pengalaman, keyakinan kalian tuh gampang runtuh. Ngapain minum aqua? Ngapain minum Cleo kemasannya kayak gini? Coba minumnya Pristine, kemasannya jauh lebih bagus dan modern. Kalian langsung beli Pristine nggak? Beli kalau lihat dari kemasannya nggak? Ngapain wihara? Sudah pakai sendal sepatu bagus, bajunya bagus, duduknya di bawah. Gereja aja pakai sepatunya bisa bagus, bajunya bisa keren. Bisa pindah nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena salah satu yang bikin mereka menarik untuk didatangi adalah kita bisa sebebas apapun mengenakan pakaian dan menunjukkan, meminta validasi atas penampilan kita. Iya kan? Ada seneng nggak kalau penampilannya dipuji orang? Seneng nggak? Ya itu nanti aja. Jadi kayak gitu. Harus ada pengalaman. Jadi belajar sambil memahami pengalaman apa saja yang berkaitan dengan Dhamma itu. Hukum karma harus mengalami dulu. Kalau berbuat buruk ya dapatnya buruk. Kalau berbuat baik ya dapatnya baik. Kemudian anicca, dukkha, dan anatta segala macam itu harus melalui tahap pengalaman itu. Makanya kenapa umat Buddha itu salah satu praktek yang harus dilakukan adalah meditasi. Karena dalam meditasi kita itu bahkan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman Dhamma. Bagaimana kita melihat proses anicca ketika mati kesemutan, sakit banget sampai hilang. Bagaimana kita mengalami proses anatta, tahu kalau diri ini tuh nggak cuma aku ini doang, tapi terdiri dari banyak hal. Jadi nggak bisa tuh keyakinan hanya sekedar keyakinan belajar dan ngaji. Makanya sedih loh sebagai umat Buddha. Kalian bangga nggak sih dengan agama Buddha? Kalau ditanya bangga ya. Agama yang paling mengikuti perkembangan zaman itu agama Buddha, ya kan? Agama yang paling mengikuti ilmu pengetahuan itu agama Buddha. Tapi kalau ditanya agamanya seperti apa, nggak tahu, sedih. Disuruh praktek meditasi ngapain? Mengosongkan pikiran, kok salah lagi. Sedih loh. Benar, sedih kalau anak muda masih berpikir seperti itu. Nah, cukup ya kayak gitu. Ada lagi nggak? Kalau enggak saya izin nambahin. Masih mau dengar nggak? Ini kendala di wihara-wihara manapun dipasukan anak-anak muda. Kalau ditanya kenapa masih jomblo, nggak nemu kok yang cocok di wihara. Yang cewek bilang cowok-cowok di wihara itu nggak keren-keren kok. Terus kalau ngobrol pun susah nyambungnya. Biasanya gitu. Gak tahu ya kalian gimana. Cowok-cowok sama. Cewek-cewek di wihara itu gak keren-keren kok. Penampilannya kusut kok. Ke wihara pun gak sisiran, rambutnya kayak baru bangun tidur kok.
Ini kenyataan loh. Kalian sambil berpikir ya. Nah, akhirnya apa? Dia terkagum-kagum sama pria-pria, cowok-cowok atau cewek-cewek di luar wihara. Coba kalian lihat orang ke gereja pakaiannya, rapi-rapi nggak keren-keren nggak? Nggak tahu sih rapi-rapi nggak keren-keren nggak menurut kalian? Kalau sepengetahuan saya melihat ibadah di sana tuh, pakai kemejanya rapi, sepatunya bagus. Ya memang sih wihara nggak bisa pakai sepatu bagus karena dilepas, ya nggak? Kemudian rambutnya dirapiin serapi mungkin, pokoknya gitu deh. Coba wihara, saya tidak mencela ya, saya tidak meledek, saya tidak ngomongnya, tapi kalau merasa mohon maaf. Pakai baju, pakai celana seadanya nggak, asal tarik, tarik, iya nggak? Iya kan? Kenapa? Menunjukkan diri apa adanya. Anda tahu nggak burung merak, kemudian burung apapun, atau bahkan binatang apapun ketika menarik perhatian lawan jenis mereka berusaha keren nggak? Kalau merak itu dia lebarin sayapnya apa segala macam loh. Nah ini Anda manusia menarik perhatian tapi nggak berusaha dari penampilan gimana? Ini terjadi. Dulu di wihara saya, di tempat saya asalnya dari Karawang. Ada yang tahu Karawang kan? Di wihara saya itu dari zaman saya masih sekolah minggu sampai saya jadi pengurus sekolah minggu, saya selalu menyarankan, tapi ini nggak apa-apa ya, yang tidak juga. Saya selalu menyarankan kalau wihara itu, yuk pakai baju yang berkerah. Bukan berarti yang pakai kaos salah ya, bukan berarti yang pakai kaos salah. Tapi kenapa kalau kerah itu identik dengan apa? Rapi. Yuk pakai baju berkerah. Tapi pakai kaos rapi nggak? Bisa rapi, cuma jangan yang kerahnya udah belel kemana-mana juga. Makanya sangat sedih kalau wihara ada orang pakai baju tidur. Maksudnya baju yang modelnya kayak baju tidur. Kalau pakai celana pendek gimana? Saya lihat dikasih sarung kan, bagus kan? Bagus. Karena kalau kalian wihara pakai sarung begini, lebih nyaman duduknya daripada pakai celana panjang jeans atau kayak gini. Bebas duduknya. Saya merasakan kok 5 tahun jadi biku pakai jubah jauh lebih enak ketimbang sekarang. Kenapa? Sekarang kalau mau pergi kemana-mana saya harus mikir hari Senin pakai baju apa, Selasa baju apa, malam pakai apa. Stres gak? Stres kok. Hal terstres yang saya alami sepanjang 7 tahun saya sudah lepas jubah adalah pakaian dan makan. Benar. Anda tahu saya di kantor, kalau saya nggak mau bekal, saya pergi ke satu warteg. Ketika saya baru masuk warteg itu ketemu mbaknya, dia sudah bilang kayak biasa ya kok. Iya deh, daripada saya pikir. Karena urusan makan bagi saya itu memusingkan. Kalau pergi sama teman-teman saya mau makan apa, ikut. Kalau suruh mikir, waduh saya udah mengerutkan dagingnya itu lebih-lebih saya dapat perintah dari direktur saya. Mau pergi jalan-jalan kemana? Ke Bali 4 hari. Anda tahu nggak? Saya jalan-jalan 4 hari semenjak saya lepas jubah. Saya bingung bawa baju. Akhirnya apa? Hampir setengah pakaian yang saya punya saya bawa. Menderita nggak? Makanya saya putuskan saya hanya punya baju warna biru, warna putih aja dibanyakin. Dan apapun modelnya tetap pakainya gitu-gitu aja. Kayak gitu. Ya, jadi berusaha makeover diri lah untuk wihara, karena bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain. Ya. Tersinggung nggak sih ngomong gitu? Nggak ya, nggak boleh tersinggung. Nah, oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Baru 2 orang. Oke. Bapak ada pengalaman tentang ini nggak, lepas dari keterikatan atau kayak nggak sadar ternyata terikat loh? Oke. Pengalaman lepas dari keterikatan banyak sebenarnya. Saya itu banyak
satu hal. Yang paling remeh, yang paling kecil, saya itu nggak bisa pergi tanpa ngantongin permen. Kecil kan? Kenapa? Saya tuh gampang mual. Mau ngomong di depan gini aja saya bisa mual, mau muntah-muntah. Jadi kemana-mana harus kantongin permen. Apa yang saya lakukan? Waktu jadi biku kan, sebenarnya banyak perubahan itu ketika jadi biku sih. Waktu jadi biku kan kalau mau ceramah saya nggak punya kantong yang gimana. Kalaupun Bante punya kantong itu di dalam kan, nggak mungkin buka begini logo gini kan, ya kan? Jadi susah bawa permen, nggak bisa bawa permen. Lepas dari itu, sekarang lepas, wah bahagia. Kenapa? Apa yang saya pasti takut. Padahal permen itu belum tentu dimakan dan dipakai, cuma butuh dikantongin aja. Yang kedua, saya bisa lepas keterikatan terhadap handphone. Saya bisa seharian 2 hari 3 hari nggak pegang handphone pun nggak apa-apa. Bahagia nggak? Bahagia, cuma menderita setelah megangnya karena banyak kerjaan yang muncul. Sekarang saya sudah di fase saya tidak punya energi cukup untuk melayani kehidupan sosial saya. Akhirnya apa? Kalau libur, saya cenderung diam di rumah, nggak akan keluar kalau nggak diajak, karena capek. Terus kalian bisa lihat gak kalau dari diri saya yang seperti ini dari luar aja, kalau saya itu pernah mengalami satu gejolak psikologi yang sangat gak baik. Kalau kalian lihat saya sekarang kayak gini kan gak mungkin orang stres atau ada masalah kejiwaan gitu kan. Bukan saya pernah gila ya, bukan. Nggak mungkin kan. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah, saya itu ditinggal pergi sama mami angkat saya, dia meninggal. Jadi saya kehilangan sosok yang galak di dalam hidup. Jadi kayak anjing lepas dari kandang. Dia stres, kalau ada masalah nggak bisa cerita, akhirnya dipendam, meluapnya terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Kalian tahu nggak? Ada istilah psycho atau apa? Nah, saya itu dulu sering ini. Saya tangan, ini masih banyak bekasnya. Sampai dulu saya tuh gak berani pakai tangan pendek, kemana-mana kuliah pakai tangan panjang. Bahkan saya pernah kuliah dengan kondisi tangan masih ngalir darahnya. Itu masa kelam dan terburuk saya, dan yang paling merugikan buat saya. Kenapa? Setiap meeting sama orang sekarang kalau lihat tangan seperti ini, itu orang katanya, bahkan ada yang frontal tanya, pernah pakai obat-obatan? Rugi gak? Rugi loh. Karena kalau kita meeting sama orang udah lihat kita dari fisiknya seperti apa, kemudian gak interest lagi ngobrol sama kita, gak tahu. Nah, ini keterikatan. Dulu saya nggak bisa kalau nggak nyakitin diri, masalah itu nggak hilang. Maksudnya stres saya nggak turun. Ini kan keterikatannya. Bisa lepas kok? Iya, jadi biku. Tapi bukan berarti kalau kalian stres harus jadi biku ya. Nah, waktu jadi biku lepas. Kemudian setelah lepas, saya ngalamin nggak masa stres lagi. Ngalamin. Karena mulai, oh ternyata kehidupan kayak gini ya. Beda dulu dengan saya zaman kuliah dan yang lain. Saya harus cari uang, saya harus begini, harus begitu. Banyak keinginan, ini itu. Gak bisa, akhirnya saya pergi ke psikolog. Kok kenapa gak ketemu Bante senior? Kok kenapa gak cerita ke Bante? Karena saya butuh orang yang gak saya kenal. Psikolog kan saya gak kenal dong. Saya cerita apapun, saya tuangkan apapun, dia akan kasih feedback ke saya. Akhirnya apa? Satu persatu masalah hidup selesai. Sekarang bagaimana? Ya sudahlah, kalau ada masalah ya biarkan dia datang, hadapi, selesaikan, sudah. Jangan lari. Kan nyakitin diri seperti ini, lari gak dari masalah? Lari dari masalah. Cari pelarian. Wah, ini udah gak terhitung berapa banyak. Sampai waktu jadi biku saya menemukan anak yang seperti saya.
perempuan lagi. Ya udah saya cerita aja kan, kalau jadi bagian anak ini selalu tertutup mau jubah kan, mau jubah tutup mau jubah buka, anak ini ketutup orang nggak lihat. Saya kasih lihat ini kayak gini. Kalau kamu perempuan pakai gaun kayak gini tangannya bagus apa enggak? Akan selalu berbekas. Kemudian tadi saya sederhana cerita, kamera saya silang, terus belajar melepas, belajar tidak terikat, ya sudah, kayak gitu. Stres nggak barangnya hilang? Stres. Tapi ya mau diapain? Mau saya stres apapun, saya sudah berusaha cek CCTV, apapun nggak ada indikasi orang ngambil siapa sih orang yang saya pun nggak tahu, ya sudah. Karena salah saya juga, seminggu saya baru sadar barang itu hilang. Nah, terus dalam hubungan pacaran, ya kalau sudah tidak punya jodoh, tidak berjodoh dengan seseorang, ya sudah apa yang harus dipaksakan. Bukan saya curhat ya. Mau punya pacar sudah, mau tidak punya pacar ya tidak apa-apa, karena saya sudah mengalami 5 tahun saya berniat hidup tanpa pasangan. Jadi apa harus digalakkan? Ada isu tahun ini saya nggak ada bonus, ya sudah. Yang penting THR turun kan. Apa yang mau dibikin pusing? Cukup nggak? Belum menjawab. Jadi belajar melepas dari keterikatan hidup itu cukup membahagiakan. Ibaratnya gini deh, kalau kalian tidak BAB, tidak bisa BAB, menderita nggak? Atau lagi sakit perut, nggak nemu toilet, menderita nggak? Nggak lancar BAB itu menderita nggak? Ada loh orang yang mau BAB harus minum obat dulu supaya lancar. Tapi bisa BAB dengan lancar, bisa kencing dengan lancar, bahagia ya? Buat apa kita terikat? Terikat itu ibarat kita mempertahankan ampas-ampas makanan di dalam perut, susah buangnya, akan jadi hal yang menjijikan. Benar deh, terikat sama sesuatu itu nggak bagus. Yang paling gampang kalian lihat orang tua kalian deh. Saya rasa orang tua kalian sama kok. Semua jenis orang tua sama. Sering nggak ngumpulin tempat makan bekas wadah nasi goreng apa di rumah, kardus-kardus sepatu apa dikumpulin sampai bertumpuk-tumpuk, sampai berdebu nggak jelas. Jadi menjijikan nggak? Ya. Kita beli nasi goreng GoFood, ada tempatnya wadahnya plastik. Jangan dibuang, taruh siapa tahu nanti kepake. Jangan dibuang, taruh nanti siapa tahu kepake. Ujungnya 10-20 nggak kepake, akhirnya apa? Ketika beres-beres rumah, buang semua. Ada teman saya, cowok, pria, seumuran sama saya, hobinya apa? Koleksi paper bag. Numpuk sampai berpuluh-puluh. Jangan dibuang, sayang ini. Jangan dibuang, sayang apa segala macam. Akhirnya numpuk. Yang susah siapa? Ambil sendiri. Setiap beres-beres, buang. Ya sayangnya itu bukan karena mau dipakai, karena bukan di kilo. Kalau sayangnya karena dikumpulin buat di kilo sih bagus, akhirnya bermanfaat, di kilonya dapat uang kan. Jadi belajar melepas. Kayak saya malam hari ini pegang mic, kalau saya nggak belajar melepas, yang menderita siapa? Saya sama kalian, ceramahnya nggak selesai-selesai. Gitulah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, siapa tadi yang bertanya? Ini saya kasih aja. Boleh maju? Saya dikirimi udah lupa resim gini banyak. Ada pilih deh kayak mana? Sedikit. Ada yang mau nggak? Ayo siapa yang mau bertanya? Atau saya tanya, sudah ketemu belum alasan beragama Buddha apa?
yang mau menjawab, berani menjawab saya kasih. Nggak ada? Sudah, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dan kita diskusi malam hari ini. Semoga kalian tidak kapok kalau saya diundang ke sini karena ngomongnya panjang. Ya. Jadi kalau nanti ketemu lagi di lain kesempatan, siapkan pertanyaan yang banyak berkenaan dengan dhamma. Nanti kita diskusi. Karena kalian usia-usia kalian itu nggak mempan buat diceramahin, ngomong terus. Yang nggak mungkin kalian dengar kok. Nyata pun nggak ingat apa lagi gitu kan. Nah, ini kita diskusi, lebih enak diskusi apapun itu. Ya, semoga kalian mudah-mudi di Wihara Samakidam ini semakin berkembang, semakin banyak, karena semakin banyak pemudanya, nanti regenerasi umat budanya akan terjaga dan damanya akan terus dikenal sampai kapanpun. Ya, terima kasih. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga kita semua senantiasa bersemangat dalam belajar dhamma, mempraktikkan dhamma hingga terbebasnya diri ini dari derita. Sabe sata waktu suci kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salam, salam. Selamat malam, Namo Buddhaya.